Halo teman-teman, selamat datang di OM Channel. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang tarikan motor yang molor ya. Oke, jadi di video sebelumnya itu aku udah pernah bahas ya tentang ini. Di situ juga aku udah kasih tahu untuk penyebabnya apa gitu. Oke, tapi di video aku sebelumnya itu terpotong ya teman-teman ya. Jadi belum sampai ke solusinya gitu ya. Oke, jadi video ini sebagai lanjutan ya dari video aku sebelumnya. Kemudian juga sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi singkat cerita, di video sebelumnya itu kan aku bahas tentang tarikan motor yang molor ya teman-teman ya, atau tarikan motor yang ada jedanya gitu. Kalau di gas sekarang itu larinya nanti gitu kan, atau ada spasinya lah, atau ada jedanya gitu. Oke, pada umumnya memang permasalahannya itu biasanya ada di kampas kopling, bagian kopling, karet-karetan, atau di mangkok dan kampas ganda. Nah, waktu itu kan udah aku bawa ke bengkel, udah diganti kampas kopling, udah diganti karet-karetannya ini juga gitu ya. Tapi tetap gitu, masalahnya tuh nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, akhirnya bongkar pasang waktu itu kan aku males ya. Akhirnya kan aku beli, singkat cerita kan aku belikan rumah kopling ini satu set ya, dan itu kan harganya ini 438 di tempat aku, masih ada dusnya. Akhirnya aku ganti waktu itu kan, dan aku pasang, akhirnya sembuh kan. Ketika itu kan bekasnya ini kan aku bawa pulang ya. Ketika di rumah aku cek ya, dan aku nemuin masalah, dan akhirnya masalahnya itu ketemu gitu. Nah, seperti yang sudah aku bahas, untuk permasalahannya itu ada di sini ini teman-teman. Ininya kan udah nggak rata dia ya. Jadi setiap bagian ininya tuh dia posisinya kan udah nggak rata gitu ya. Nah, ini dia itu yang menyebabkan, yang membuat si kampas koplingnya itu dia nggak membuat kampas koplingnya itu dia tersendat itu di sini, tersendat ya. Jadi kalau dia pas tersendat itu dia yang membuat tarikan motor itu jadi ada jedanya gitu, ada delay ya. Ini penyebabnya teman-teman. Ini salah satu penyebab ya teman-teman, bukan pasti ini, karena kan kalau masalah tarikan motor itu penyebabnya bisa di kampas kopling, bisa di karet-karetannya ini, bisa juga di mangkok dan kampas gandanya di sini. Nah, untuk kejadian di motor aku itu kan, ini motor aku udah kopling manual ya teman-teman. Jadi untuk mangkok sama kampas gandanya itu udah mati. Jadi pasti masalahnya bukan di sini. Dan aku yakin masalahnya itu di bagian kopling, bagian sini. Tapi bukan di kampas juga, karena udah diganti-ganti kampas kan tetap aja masalahnya gitu. Udah diganti karet kan juga tetap. Nah, jadi memang waktu di bengkel itu mungkin kurang teliti ya. Mungkin kurang teliti karena banyak banyak pekerjaan juga ya. Oke, jadi setelah aku cek di rumah kan ketahuan masalahnya ada di sini. Ini ya teman-teman ya. Jadi setiap sisinya itu dia nggak rata. Nah, ini yang mengganggu pergerakan kampas kopling. Jadi pergerakannya tersendat di sini, sehingga menyebabkan tarikan motor itu jadi telat atau delay, atau
molor gitu ya. Nih, jadi ini salah satu penyebabnya teman-teman. Oke, jadi ini salah satu penyebabnya selain dari beberapa yang aku sebutin tadi gitu. Nah, biasanya untuk penyebab yang ini itu yang paling kurang teliti gitu, sehingga kadang itu gimana ya, nggak diteliti dulu gitu, terus asal memvonis oh ini kampas koplingnya gitu, oh ini karet-karetannya gitu, atau ini mangkok sama kampas gandanya gitu, padahal belum dicek, belum diteliti di bagian ininya. Ini bagian yang paling dikatakan bagian yang sering dilewatkan gitu dari pengecekan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki kendala yang sama gitu, tarikan motornya molor, pas dibongkar suruh cek bagian ininya, barangkali ininya udah nggak rata gitu kan, udah nggak rata, jadi dia ada ketersendatan di sini. Nah, di video aku sebelumnya itu kan hanya nyampe di sebatas penyebabnya ini ya teman-teman ya, tapi belum tak kasih solusinya gitu ya. Oke, jadi solusinya kalau kejadiannya itu seperti ini, teman-teman bisa akalin, ininya bisa dihalusin lah. Pakai cara apa itu terserah teman-teman, atau di amplas atau di bubut, terserah lah. Yang penting yang yang bagian yang enggak rata ini dia bisa halus gitulah, sehingga dia enggak mengganggu pergerakan dari kampas koplingnya itu gitu. Tapi jangan, kalau mau dihalusin gitu, diratain gitu, jangan ngambilnya itu jangan terlalu lebar ya. Yang penting halus aja gitu, udah cukup. Yang penting halus aja, itu udah cukup. Jangan diambil banyak sininya, nanti dia ada kelonggaran nanti gitu kan. Longgarnya bisa terlalu banyak nanti. Untuk apanya ini, nanti kalau ini dihalusinnya itu terlalu banyak, nanti akan ada kelonggarannya juga, agak terlalu banyak nanti gitu teman-teman ya. Pokoknya yang penting halus aja gitu, nanti biar enggak mengganggu pergerakan kampas koplingnya ini. Oke, jadi gitu, itu yang pertama. Terus kalau teman-teman mau biayanya lebih murah, pakai cara yang pertama tadi, atau cara yang kedua itu teman-teman bisa ganti, tapi bagian ini ke depan, bagian yang ininya tetap pakai yang lama. Nah, itu biayanya lebih irit ya, lebih murah dibandingkan beli ini satu set. Kalau satu set itu harganya kan, ini harganya di tempat aku harganya 438 satu set ini, 438. Oke teman-teman, jadi aku ulangin ya. Salah satu penyebab dari tarikan motor yang molor, selain dari kampas koplingnya ataupun karet-karetannya ini, atau bisa juga di bagian mangkok sama kampas gandanya gitu. Nah, tapi ada satu bagian juga yang sering terlewatkan gitu ya, untuk dicek, itu bagian ini teman-teman. Nah, bagian ini, permukaan ini kan biasanya dia nggak rata. Kalau udah motor-motor tua itu biasanya di bagian ininya tuh dia nggak rata. Nah, ini juga bisa jadi salah satu penyebab tarikan motor itu jadi jadi molor gitu ya, karena dia itu mengganggu untuk pergerakan
kampas koplingnya ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa aku bagikan. Kalau mungkin ada kurang bisa teman-teman tambah di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah.